رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube PAIG 20. Saya Salvi Dwi Astuti, mahasiswa Unpad Masih Surakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah Pendidikan Agama Islam, kelas G, angkatan 2020. Kali ini kita akan membahas salah satu tema masail fikih, yaitu tentang haji. Lalu, bagaimana jika anak mewakilkan ibadah haji orang tuanya atau pergi haji dengan berutang? Apakah boleh? Yuk kita bahas. Islam mewajibkan kepada anak untuk berusaha mensejahterakan dan membahagiakan orang tuanya, seperti pada ungkapan anta wa maluka li abik. Kamu dan harta bendamu adalah untuk bapakmu. Memang di sini disebut hanya bapak, tapi maksudnya kedua orang tua ya. Nah, apabila orang tua ingin pergi haji, namun kondisi kesehatan dan keuangannya kurang memungkinkan, maka anak wajib memenuhinya jika mampu, karena ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridha Allah itu ada pada orang tua, dan murka Allah itu pun ada pada murka orang tua. Jadi kita wajib untuk berbakti kepada orang tua, karena dengan begitu Allah akan lebih mudah memberikan jalan untuk kita. Lalu, gimana hukum anak menghajukan orang tuanya? Yang pertama, apabila orang tua mampu secara medis dan tidak ada halangan, artinya orang tua itu sehat, masih segar, dan bisa melakukan perjalanan jauh untuk berhaji, maka anak wajib hukumnya memenuhi keinginan orang tuanya untuk pergi haji, dengan catatan anak tadi mampu secara finansial, bisa menanggung biaya baik secara individual maupun kolektif. Jadi misalnya nih, ada anak udah jadi pengusaha, kaya raya, investasinya di mana-mana, tabungannya banyak. Maka ketika anak ini tidak mengabulkan keinginan orang tuanya, dosa besar bagi dia. Yang kedua, ketika orang tua kurang mampu secara medis, artinya orang tua sudah memiliki riwayat penyakit, kemudian tidak mampu melakukan perjalanan jauh, anak ini boleh melaksanakan haji untuk orang tuanya, dengan catatan anak tadi sudah mengerjakan haji sendiri. Kebolehan tadi merujuk pada dalil berikut. Ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adarakat abi syaikhan kabiran. Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji dari Allah pada hamba-hambanya itu ketika ayahku di usia yang renta. La yatsbutu ala rahilah, dan ayahku tidak bisa berkendara. Afa ahujju'an, apakah aku boleh berhaji untuk ayahku? Qala na'am. Rasulullah menjawab, na'am, ya boleh. Wadzalika fi hajjati al-wada. Jadi peristiwa ini terjadi ketika haji wada. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana ia berkata bahwa Al-Fadl bin Abbas menjadi pengawal Rasulullah. Lalu datang seorang perempuan dari Khaz'am, salah satu kabilah dari Yaman, kemudian menanyakan hal tadi. Maka hukumnya boleh ya untuk kita menggantikan haji dari orang tua kita yang sudah tidak mampu untuk melakukan perjalanan jauh, yaitu untuk berhaji. Kemudian ada dalil lain dari Ibnu Abbas bahwa An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqulu labbaika an syubrumah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendengar seseorang berkata labbaik dari syubrumah gitu. Aku datang memenuhi panggilanmu untuk syubrumah. Kemudian qala man syubrumah? Rasulullah bertanya, siapa syubrumah itu? Qala akhun li au qaribun li. Syubrumah itu saudaraku ya Rasulullah, kerabatku. Qala hajjatu an nafsik.
Rasulullah tanya lagi, apakah kamu sudah berhaji? Qala la. Dia menjawab lagi, belum ya Rasulullah. Qala hujja an nafsik summa hujjan an syubrumah. Rasulullah bersabda lagi, kamu haji untuk diri kamu sendiri terlebih dahulu, baru kamu menghajikan syubrumah. Jadi boleh kita menggantikan haji orang lain atau kedua orang tua kita, dengan catatan kita harus sudah melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang biaya haji. Di Indonesia sendiri memiliki BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji, di mana lembaga ini merupakan lembaga pemerintah yang mengelola ONH atau ongkos naik haji. Nah, teman-teman bisa mengakses bpkh.go.id. Di situ ada banyak informasi tentang BPKH jika teman-teman ingin menggali informasi tentang ONH tersebut. ONH itu ternyata tidak harus dikeluarkan dari hartanya sendiri. Bisa dibayar oleh anaknya, bisa dibayar oleh orang lain atau lembaga seperti BPKH tadi, dan juga bisa ONH yang didapat melalui undian berhadiah. Namun, tentu saja undian berhadiah ini harus jelas sumbernya. Penyelenggara undian tersebut yang memberikan bantuan ONH harus resmi dan tentu harus halal sumber pendapatannya. Mengapa demikian? Karena pembayaran ONH atau ongkos naik haji itu tidak termasuk dalam syarat sah atau rukun haji. Dengan catatan harta tersebut harus halal. Jadi kan nggak ada tuh di dalam syarat sah atau rukun haji yang menyatakan biaya haji harus dari uang sendiri atau harta sendiri, itu tidak ada. Jadi bisa dari berbagai sumber dan itu sah-sah saja, dengan catatan hartanya harus benar-benar halal. Lalu bagaimana jika pergi haji dengan berhutang? Nah, ini kita benar-benar nggak punya uang dan pengen pergi haji, terus kita cari pinjaman. Nah, hukumnya boleh, bahkan wajib apabila mampu melunasi atau istitoah. Istitoah itu mampu artinya, dan melalui bank syariah. Jadi ketika kita benar-benar tidak punya uang dan kita pengen pergi haji, itu kita boleh mencari pinjaman uang dari bank syariah, yang mana tentu bank syariah itu tidak ada riba, asalkan kita juga harus tanggung jawab untuk melunasinya, melunasi hutang tersebut, seperti itu. Nah, menjadi tidak wajib apabila tidak mampu melunasi atau tidak istitoah. Makna istitoah ini tadi mampu untuk sampai ke Baitullah, sampai ke Mekah, yang mana disepakati ulama dengan maknanya itu mempunyai bekal haji. Maksudnya di sana, bekal di sana baik itu makan dan baju dan ihram dan lain sebagainya. Kemudian biaya transportasi PP atau pulang pergi, di samping nafkah untuk keperluan keluarga. Jadi jangan sampai kita bisa pergi haji, bisa menunaikan kewajiban kita, namun keluarga yang ditinggalkan itu tidak memiliki nafkah untuk kelangsungan hidupnya, seperti itu. Nah, di sini ada 2 barcode. Teman-teman bisa mengakses untuk penjelasan lebih lanjut tentang hukum orang pergi haji dengan biaya dari hutangan atau pinjam orang lain, seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga kita segera terpanggil karena Allah akan memampukan bagi yang dipanggil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.